Kenalin, kita dari kelompok Akutastik akan mewawancara UMKM di sekitar Saparua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naura Rayadiani dengan NPM 603251116. Saya Delia Rotus Bubi dengan NPM 603251125. Saya Juta Amelia Dewi dengan NPM 603251101. Untuk tempatnya itu ada di dekat perempatan Saparua. Dan tepat banget ada di seberangnya Amili. Halo Ibu, boleh tahu gak siapa namanya? Ibu Eda. Ibu Eda. Jualan di Sapar ini udah berapa lama ya? Udah 6 tahun. 6 tahun. Kalau misalnya boleh tahu modal awalnya itu berapa ya? Modal awalnya lebih. Modal awal mah habis itu 10 juta. 10 juta. Kira-kira modal awal itu buat beli apa aja ya? Ya beli semuanya kebutuhan dagang. Ibu izin melanjutkan ya. Di sini saya mau nanya juga untuk bahan-bahannya kira-kira apa aja? Bahan-bahannya makaroni, telur, bihun, keju balado asin pedas, minyak, bahannya telur Dan pelengkap lainnya kayak peralatannya gitu. ya peralatan nama gitu poci teler. Terus untuk harganya tuh, harga tersendirinya tuh per porsinya dipatok dengan harga berapa? 10.000 per porsi. Iya. Terus kira-kira tuh di sini per bulannya biaya yang dikeluarkannya berapa? Biaya untuk modal, biaya untuk kayak beli bahan-bahannya lagi gitu. Ya, beli bahan-bahannya lagi mah gitu telur, makaroni, bihun, asin, pedas, keju, balado, saus. Gue mau nanya lagi, kalau untuk penghasilan per bulannya berapa ya kira-kira? Udah nggak dikumpulin di rumah. Kira-kira aja. Bayar apa? Kalau sejuta nyampe nggak kira-kira? Kalau sejuta nyampe nggak? Ya, atau sebulan nyampe 6 juta, 7 juta. Kalau untuk gerobaknya ini ibu atau beli atau bikin? Anu bikin, anu beli ini mah beli, itu mah bikin. Terus kalau mangkal di sini biasanya bayarnya per minggu, per bulan atau 500. per bulan? Iya. Untuk di sini tuh ada biaya tambahan buat kebersihan atau lampunya gitu? Udah ya segitu. 500 sebulan. Bu kira-kira pakai tabung gas yang 3 kilo ya? Pakai tabung gas yang 3 kilo. Iya, 3 kilo. Terus biasanya paling laku di jam berapa? Jam 2 di sini mah. Jam 2. Udah malam bisa. Kalau misalnya per hari itu berapa kilo makaroni kering yang bisa hari? Seharinya tergantung ada pengunjung. Jadi Kalau banyak habis 5 kilo. Kalau enggak mah 2 kilo. terus kalau misalnya buat telurnya itu pakai berapa kilo? Soalnya tergantung ada pengunjung. Kalau lagi rame berapa? Rame mah habis 5 kilo. Lama ya berarti kayak itu. Kalau enggak rame mah 2 kilo Buat minyak gorengnya biasanya berapa liter sehari? 2 liter. 2 liter. Terus berapa bungkus bumbu rasa kayak balado keju? Itu mana kita di traktor. Jadi kayak Habis nawe tadi masukin. sama juga ya kayak buat saus. Terus kalau misalnya buat telur gulung itu telurnya dicampur air atau penyedap lagi Enggak, Kak? telurnya aja. Jadi pure telurnya. Dicampur air mah semua jadi telur gulung. Paling pecah. Itu tuh dikasih bumbu lagi ya telurnya. Iya, dikasih bumbu.
Makasih ya Ibu. Oh, iya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang persediaan, peralatan, dan perlengkapan. Yang pertama, untuk bahan bilor dan maklor ini, si ibu itu dalam satu hari, kalau misal lagi sepi, sekitar kayak hari Senin sampai Jumat, itu perharinya cuman menghabiskan 2 kilo. Tapi kalau misal weekend, kayak Sabtu dan Minggu, itu rame, jadi kayak bisa menghabiskan sampai 5 kilo. Telur dan makaroninya sama saja ya. Kalau misal lagi sepi 2 kilo, kalau misal lagi rame mencapai 5 kilo. Untuk telur sendiri itu karena perharinya 2 kilo, terus kalau rame 5 kilo, jadi diestimasi saja dalam sebulan itu menghabiskan 85 kilo telur. Dikali harga telur saat ini dalam 1 kilonya itu 27.000. Jadi di sini totalnya 2.268.000. Untuk makaroninya sama saja, estimasi dalam 1 bulannya 84 kilo dikali 15.000 sama dengan 1.260. Bihunnya dalam 1 bulan menghabiskan 60 kilo dikali 39.000, totalnya 2.340.000. Untuk minyak sendiri dalam 1 bulan itu menghabiskan 30 kemasan, yang dalam 1 kemasannya itu isinya 2 liter dikali 35.000, jadi 1.050.000. Tusuk satenya menghabiskan 60 pack dikali 17.500, hasilnya 1.050.000. Untuk bumbu Aida ada 15 pouch dikali 27.000 sama dengan 405.000. Bumbu balado sama saja dengan harga 13.000, jadi totalnya 195.000. Bumbu asin 15 pouch juga, bumbu keju 15 pouch juga dikali 13.000 sama dengan 195.000. Untuk saus ada 15 pouch dikali 21.000, hasilnya 315.000. Gas ada 10 tabung dalam sebulan, yang isinya 3 kilo dikali per 3 kilonya itu kan 25.000, jadinya 250.000. Terus di sini ada plastik 30 pack dikali 18.500 sama dengan 555.000 dalam 1 bulan. Terus di sini ada kresek 30 pack dikali 13.200, hasilnya 396.000. Jadi total persediaannya ini dari telur sampai ke kreseknya itu senilai 10.474.000. Terus lanjut di sini ada peralatan. Peralatannya itu si ibu jawabnya ada kayak katel itu kan ada 2 dikali harga 1 katelnya itu 35.000, jadinya 70.000. Terus ada sutil 5.000, kompor harganya 325.000, ada baskom kecil harganya 9.000, centong plastik 5.000, botol bumbu itu botol bumbunya ada 4 karena tadi si ibu itu varian rasanya ada 4 kan. Nah, untuk botol bumbunya itu karena harga satuannya 5.000, jadinya di sini totalnya 25.000. Terus ada toples, ibunya tuh menyediakan toples 3 biji, jadinya harganya 8.600. Terus di sini ibunya juga butuh power bank karena untuk menyambungkan kabel yang kecil. Nah, power bank di sini harganya 50.000. Ada cabitan juga 10.000, peniris minyaknya 11.000. Terus gerobaknya estimasinya 7 juta. Jadi semua total peralatan dari kartel sampai gerobaknya itu senilai 7.513.600. Terus di sini ada perlengkapan. Perlengkapannya itu ibu membutuhkan lampu kecil yang seharga 9.000 dan botol telur seharga 5.000. Jadi di sini totalnya 14.000 untuk perlengkapan. Selanjutnya itu ada catatan atas laporan keuangan warung Bu Eda. Yang pertama itu ada informasi umum. Dari informasi umum, nama usahanya itu warung Bu Eda, bentuk badan usahanya usaha perseorangan atau UMKM.
Terus yang selanjutnya, yang ketiga, pemilik usaha itu namanya Ibu Eda. Domisili usahanya ada di Jalan Ambon nomor 15 Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat dengan kode pos 40115. Kegiatan utama usahanya itu bergerak di bidang kuliner atau makanan ringan dengan produk utama berupa makaroni basah, bihun telur, dan telur gulung. Usaha ini melakukan penjualan secara eceran langsung kepada konsumen akhir secara tunai atau cash basis. Selanjutnya itu yang kedua ada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. Pernyataan kepatuhan laporan keuangan warung Bu Edah ini disusun dengan berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil dan menengah atau SAK EMKM. Yang kedua, berdasarkan penyusunan laporan keuangan ini disusun menggunakan asas aklurat basis atau dasar akrual. Mata uang pelapor yang digunakan adalah rupiah. Kemudian persediaan bahan baku dicatat berdasarkan harga peroleh historis, mengingat karakteristik usaha mikro kuliner. Seluruh bahan baku yang dibeli untuk periode April 2026 diasumsikan habis terpakai selama masa jualan 30 hari untuk memproduksi barang dagangan, sehingga nilai persediaan akhir per 30 April 2026 adalah Rp0. Kemudian ada aset tetap atau peralatan. Peralatannya itu meliputi gerobak, kompor, dan lain-lainnya. Dicatat berdasarkan harga peroleh dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus atau straight line mode tanpa nilai sisa, dengan estimasi masa manfaat atau umur ekonomis selama 4 tahun atau 48 bulan. Kemudian yang ketiga itu ada rincian akun-akun laporan keuangan. Yang pertama, kas dan setara kas itu sebesar 12.493.400. Akun ini merupakan sisa uang tunai yang dipegang oleh warung Bu Eda per 30 April 2026 dengan memperhitungkan modal awal, penerimaan pendapatan penjualan harian sebesar 700.000 selama 30 hari penuh, serta dikurangi oleh pembelian aset dan beban operasional. Selanjutnya, aset tetap peralatan itu berada di angka 7.357.067. Peralatan terdiri dari gerobak, kompor, katel, sutil, dan alat masak lainnya dengan rincian nilai sebagai berikut. Harga peroleh peralatan itu 7.513.600 dikurangi oleh akumulasi penyusutan di bulan April 2026 sebesar 156.533.000 dan nilai baku netonya itu 7.357.067. Jadi yang harga peroleh peralatan itu dikurangi oleh akumulasi penyusutan. Yang ketiga, ada pendapatan penjualan di angka 21 juta. Mencerminkan total penerimaan omset dari hasil penjualan selama 30 hari operasional di bulan April 2026 dikarenakan Ibu Edah belum melakukan pencatatan penjualan harian secara terstruktur. Nilai pendapatan dihitung menggunakan pendekatan konservatif berdasarkan estimasi atas bawah penjualan harian yang dinyatakan pemilik, yaitu sebesar 700.000 per hari dari rentang perkiraan 700 sampai 800 sehari. Yang keempat, beban pokok penjualan itu di angka 10.474.000. Beban pokok penjualan mencakup seluruh pengeluaran belanja bahan baku yang habis dikonsumsi untuk jualan selama bulan April 2026 yang terdiri dari pembelian telur sebanyak 84 kg, makaroni 84 kg, bihun 60 kg, minyak goreng
bumbu tabur, saus, kemasan plastik, kresek, serta tabung gas 3 kilo, sebanyak 10 tabung gas. Beban operasionalnya itu 661.533.000. Rincian pengeluaran operasional warung selama bulan April 2026 adalah sebagai berikut. Beban sewa tempat 500.000, beban penyusutan peralatan 156.533.000, beban perlengkapan seperti botol telur yang habis dipakai itu 5.000. Total beban operasional itu di 661.533.000. Yang terakhir, informasi tambahan, Warung Bu Eda diklasifikasi sebagai usaha mikro berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021 karena memiliki modal awal kerja di bawah 1 miliar, yaitu modal awal dari warung Ibu Edah itu di 10 juta dan proyeksi omset tahunan di bawah 2 miliar. Dan penghasilan dari omset warung Ibu Edah selama per tahun itu ada di 252 juta per tahun. Seluruh transaksi dilakukan secara tunai, cash basis dalam operasional harian, sehingga usaha tidak memiliki saldo utang usaha maupun piutang usaha per 30 April 2026. Sekarang, kami akan menjelaskan hasil laporan keuangan warung Ibu Edah yang telah kami buat berdasarkan informasi dari hasil wawancara dengan ibu pemilik usaha. Saya Delia Raudatukubi dengan NPM 60325-126 akan menjelaskan laporan keuangan pada bagian laporan laba rugi periode 1 sampai 30 April 2026. Di sini ada pendapatan. Pada bagian pendapatan, tercatat pendapatan penjualan sebesar 21 juta rupiah. Angka ini didapat dari aktivitas penjualan real selama 30 hari operasional penuh. Untuk perhitungannya, pendapatan harian dikali 30 hari. Pendapatan hariannya itu ibu pemilik usaha bilang bahwa pendapatannya fluktuatif, berkisar antara Rp700.000 hingga Rp800.000. Karena adanya ketidakpastian informasi ini, kami menetapkan prinsip konservatisme, di mana kami memilih menggunakan estimasi batas bawah atau yang paling aman yaitu sebesar Rp700.000. Selanjutnya ada beban pokok penjualan atau HPP yang tercatat sebesar Rp10.474.000. Nilai ini mencakup seluruh belanja operasional mulai dari telur, makaroni, bihun, minyak, dan lain-lain yang diasumsikan habis, teroleh, dan terjual di bulan April. Lalu ada laba kotor sebesar Rp10.526.000. Angka ini didapat dari selisih pendapatan dengan HPP yang akhirnya menghasilkan laba kotor sebesar Rp10.526.000. Lalu di sini ada beban. Ada beban operasional, yaitu biaya-biaya pendukung non bahan baku. Total beban operasional di sini tercatat sebesar Rp661.533. Yang angka ini berasal dari beban sewa, beban penyusutan peralatan, dan beban perlengkapan. Beban sewa di sini tercatat sebesar Rp500.000. Ibu pemilik usaha bilang sewa tempat itu per bulannya 500. Jadi di laporan laba ruginya dibebankan sebesar Rp500.000. Lalu ada penyusutan peralatan yang tercatat sebesar Rp156.533 yang dihitung dengan metode garis lurus berdasarkan masa manfaat peralatan yang diasumsikan selama 4 tahun. Lalu ada beban perlengkapan yang dicatat sebesar Rp5.000. Kalau berdasarkan data informasi, perlengkapan tuh ada Rp14.000. Terus kenapa di laporan laba ruginya yang tercatat hanya Rp5.000? Itu karena yang habis terpakai pada bulan April itu hanyalah si botol telur ini, yaitu sebesar Rp5.000. Untuk lampu kecil ini dia habis terpakai itu setelah 6 bulan. Karena di sini kan yang dibuat periodenya tuh April, yaitu hanya 1 bulan. Maka yang dicatat hanyalah yang botol telur ini yang sebesar Rp5.000. Karena botol telur ini setiap bulan memang selalu habis terpakai, jadi setiap bulan selalu tercatat.
Karena tidak ada beban lain-lain, maka jumlah beban hanya berasal dari beban operasional sebesar Rp661.533. Lalu di sini ada laba bersih sebesar Rp9.864.467. Angka ini berasal dari laba rugi yang dikurangi oleh beban yang akan menghasilkan laba bersih sebesar Rp9.864.467. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan warung Ibu Eda periodenya 30 April 2026. Pertama itu aset lancar. Di aset lancar ini ada kas sebesar 12.493.400, perlengkapan 14.000, persediaannya tidak ada, jadi 12 juta ditambah 12.493.400 ditambah 14.000, hasilnya 12.507.400. Kemudian ada aset tidak lancar. Di aset tidak lancar ini ada peralatan sebesar 7.513.600 dikurangi oleh akumulasi penyusutan sebesar 156.533.000. Dan total aset tidak lancarnya itu 7.357.667. Total aset lancar ditambah dengan total aset tidak lancar. Jadi jumlah asetnya ada di 19.864.467.000. Selanjutnya ada di liabilitas dan ekuitas. Di liabilitas utang usaha, karena warung Ibu Eda tidak memiliki hutang, jadi tidak ada utang usaha. Kemudian di ekuitas ada modal dan laba. Modalnya itu 10 juta dan labanya 9.864.467.000. Jadi total ekuitasnya ada di 19.864.467.000. Jadi hasil dari jumlah liabilitas dan ekuitas yaitu 19.864.467. Balance antara aset dan liabilitas dan ekuitas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila ada kesalahan.